Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah bersama kami. Mengucap syukurlah karena kasih-Nya yang besar telah memberkati kehidupan kita. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hidup kita telah diselamatkan oleh-Nya. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11, bait 1 dan kedua. Inilah hari Minggu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus dan Tuhan kami memuji dan menyanyikan nama-Mu yang Maha Kudus itu, yang telah mengangkat kami dari kehinaan dan nista kepada kemuliaan-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan untuk memimpin dan menegakkan kami, supaya kami jangan goyah, karena Engkaulah yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Lukas 24 ayat 34b, Mazmur 118 ayat 24, 22, dan 23. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan.
suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 20 bait 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Doa pengakuan dosa, jemaat kami undang berdiri. Dengan rasa sesal dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Engkau tidak menghendaki kematian orang-orang fasik yang hidup menuruti nafsu dan keinginannya yang jahat dan khianat, karena Engkaulah kudus. Kehendak-Mu itulah yang Engkau nyatakan dengan kedatangan anak-Mu di atas dunia, supaya Dia menjadi juru selamat kami kepadamu, supaya kami disucikan di dalam darah-Nya. Terangi dan sadarkanlah kami dari penyimpangan-penyimpangan kami, dan ajarlah kami untuk mengenal dan menyambut ketetapan-Mu demi kebahagiaan kami, supaya kami kuat meninggalkan ikatan-ikatan duniawi yang menjadi kegemaran hati dan tubuh kami, dan dalam pertobatan datang kepadamu untuk menyerahkan hidup dan jiwa kepadamu. Kiranya Engkau tidak memandang kami hina, ya Tuhan. Amin. Berita pengampunan dosa, amanat hidup baru. Bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Saudara sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan diri-Nya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Demikianlah firman Tuhan. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah,
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Yehezkiel 33 ayat 11a. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan seluruh dunia. Jemaat kami persilahkan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita nyanyikanlah Kidung Baru nomor 116 bait 1 dan 4. Siapa yang berpegang teguh? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Selamat beribadah dengan keluarga dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk ditolong lagi supaya kita semuanya boleh diberkati lagi pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah dan teduh ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan boleh melawat kami lagi dengan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus Kristus, Engkau menolong kami supaya kami boleh dibukakan akan rahasia firman Tuhan, sehingga dalam situasi-situasi sulit seperti sekarang ini, kami boleh tetap bersekutu dengan Tuhan, boleh memiliki persekutuan yang indah dengan keluarga dan juga dengan jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan juga berkati hamba-Mu, untuk Tuhan tolong dan Tuhan berkati, supaya segala sesuatunya di dalam pimpinan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Terpuji Yesus Kristus, kami siap mendengar. Dalam nama-Mu kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14a, kemudian disambung dengan ayat yang ke-36 sampai yang ke-41. Kisah Para Rasul 2 ayat 14a disambung dengan ayat 36 sampai ayatnya yang ke-41. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan keluarga di rumah boleh bersama-sama membaca firman Tuhan ini secara bersamaan. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?"
Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, tema renungan atau firman Tuhan pada saat ini berjudul "Bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan". Melihat judul ini teringat saya kepada satu lagu yang kurang lebih syairnya seperti ini. Ku takkan seperti dulu lagi, ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku terima Yesus, hidupku menjadi baru, ku takkan seperti dulu lagi. Lagu ini berbicara mengenai seseorang yang telah diubahkan hidupnya karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Berbicara mengenai perubahan hidup atau yang disebut pertobatan atau bertobat, dapat dikatakan demikian. Kata bertobat secara etimologi berarti kembali atau pulang. Kalau secara Alkitab dalam ayat yang ke-38 yang sudah kita baca tadi, kata bertobatlah yang diserukan oleh Petrus menggunakan kata metanoia yang memiliki arti berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama masuk kepada kehidupan yang baru. Atau punya pengertian yang lain yang dikatakan adanya perubahan cara berpikir, perubahan berperilaku, dan ini juga menyangkut masalah dengan moralitas. Kemudian diharapkan bahwa kehidupan kita yang baru itu menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Paulus mengingatkan kita di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang berkata demikian, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Bertobat atau pertobatan adalah merupakan titik balik seseorang untuk bertemu dengan Sang Penciptanya, atau boleh dikatakan merupakan titik temu antara manusia dengan Sang Penciptanya, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Pengertiannya adalah seperti itu. Mengapa kita perlu bertobat atau mengalami pertobatan? Kita mengingat di dalam Kejadian 3, pasal 3, di sana dikatakan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa karena gagal mentaati perintah Tuhan. Dan dalam hal ini juga dikatakan di dalam Kisah Rasul yang sudah kita baca tadi secara umum ayat yang ke-14 sampai yang ke-41, Petrus, ini adalah merupakan khotbah Petrus yang pertama setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus pada ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-13. Tujuan semuanya adalah bahwa agar orang-orang yang ada pada saat itu berkumpul boleh mendengarkan dan mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dengan turunnya Roh Kudus itu Allah menunjukkan karya yang besar sehingga mereka boleh percaya kepada Allah, menerima Yesus, bertobat, dan boleh diselamatkan.
Dalam ayat yang ke-38 dan 39 merupakan tantangan Petrus kepada orang-orang di sana bahwa mereka harus mengakui dosa mereka, lalu meninggalkan dosa mereka, dan mereka minta pengampunan kepada Kristus sehingga mereka boleh mendapatkan pengampunan. Mengapa? Karena pengampunan adalah merupakan syarat utama seseorang untuk boleh mendapatkan pengudusan dari Tuhan. Karena pengudusan adalah syarat utama untuk kita bisa bertemu dengan Allah atau boleh berhadapan bersama dengan Allah atau layak di hadapannya. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 14b. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita aplikasikan dengan kondisi kita sekarang ini dan dengan keadaan kita harus beribadah dan berkegiatan semua dari rumah kita masing-masing, dan sudah hampir 2 bulan mungkin lebih negeri kita sedang bergumul, bertempur, berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Melihat dengan jumlah kasus yang dilaporkan, melihat jumlah kasus kesembuhan yang dilaporkan, melihat jumlah kasus yang meninggal juga yang dilaporkan, kita melihat bahwa angka-angka yang tersaji atau yang kita lihat adalah angka yang sangat cukup mengkhawatirkan. Maka tidak heran Bapak Ibu yang kekasih, kalau hal ini menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Dan ketakutan kecemasan ini semakin meningkat, terutama di daerah-daerah yang dikatakan zona merah atau daerah yang paparannya cukup tinggi. Belakangan ini pun kejahatan sudah mulai ada di mana-mana. Kemudian juga laporan terakhir dikatakan adanya OTG atau orang tanpa gejala. Tanpa kita lihat orang ini menunjukkan gejala-gejala tertentu, tetapi ketika dites ternyata mengalami paparan virus tersebut. Bapak Ibu yang kekasih, kita juga dihimbau agar masing-masing meningkatkan doa, agar masing-masing juga mau menjaga jarak aman, kemudian juga senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan, agar wabah ini segera dapat teratasi dan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Tidak sedikit pula orang yang mencoba mengaitkan kasus ini dengan kehidupan manusia pada umumnya, yang dianggap hidupnya cenderung hanya lebih memuaskan diri sendiri daripada takut akan Tuhan atau taat kepada Dia. Tapi ini bukan saatnya untuk kita saling menyalahkan. Tetapi kondisi ini haruslah menjadi waktu yang baik untuk kita mengalami metanoia, mengalami pertobatan, baik secara pribadi, keluarga, bangsa, dan dunia ini. Mari kita mengambil waktu untuk introspeksi diri, membenahi diri agar Tuhan semakin berkenan dan segera menolong negeri kita untuk dapat menuntaskan wabah ini dalam waktu yang relatif singkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita saling merendahkan diri dan saling mengaku dosa, saling mengampuni, karena peristiwa pencurahan Roh Kudus itu telah memampukan kita melihat kuasa Allah yang besar. Dengan mempercayai karya Allah di dalam Yesus, berarti menaati perintahnya, yaitu hidup dalam perpalingan kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dan berbalik melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan boleh memalingkan wajahnya kepada kita dan memberikan kebaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersehati demi negeri dan orang-orang yang kita kasihi. Kiranya Tuhan boleh mengasihani kita, keluarga kita, bangsa kita, dan dunia ini. Kiranya wabah ini segera dilalukan dan banyak orang berbalik kembali kepada Tuhan, mencintai Tuhan, hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus,
Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk lebih bersungguh-sungguh melekatkan diri kepada Tuhan melalui peristiwa ini yang sedang terjadi di dunia dan di negeri kita sendiri. Agar kita tidak kehilangan momen untuk disentuh oleh Allah, diubah oleh Allah dari cara berpikir kita, dari cara hidup kita, dari cara kita mengakui Allah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah saat yang terbaik. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini untuk menjadi lebih baik. Mari kita saling menunjukkan rasa empati dan simpati kepada saudara-saudara kita yang sedang bergumul berat menghadapi wabah COVID-19 ini. Kita ingat kelompok gugus depan, para medis, kepada orang-orang yang terpapar, dan juga orang-orang yang sedang dalam pemantauan. Juga kita ingat orang-orang yang berkesusahan secara ekonomi karena adanya peraturan PSBB sehingga mereka tidak bisa berkegiatan di luar rumah, lalu mereka juga tidak memiliki pendapatan yang tetap. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita berdoa supaya keluarga-keluarga ini juga boleh ditolong oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, inilah waktunya untuk kita melakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak tinggal diam, tetapi ambil bagian di dalam kesusahan negeri, kesusahan dunia. Mari Bapak Ibu yang kekasih, jangan tinggalkan doa. Berdoalah terus-menerus agar wabah ini boleh segera lalu. Dan jangan lupa untuk ambil bagian secara nyata, membantu orang-orang yang membutuhkan, mendonasikan apa saja yang boleh bermanfaat bagi mereka, dan juga tetap taat kepada peraturan pemerintah untuk tinggal di rumah, berkegiatan di dalam rumah dan melalui rumah. Kiranya Tuhan boleh menolong kita sekalian, karena dengan demikian merupakan wujud nyata pertobatan kita di dalam kehidupan kita, dan perbuatan kita boleh menyenyata, karya Allah juga boleh dirasakan, dan negeri ini boleh dikasihani oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dari pujian PKJ nomor 239, bait 1 dan 2. Pengakuan iman, jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita, dan masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat PUK Gereja Laharoi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Yang melandasi persembahan pada hari ini terambil dari firman Tuhan dari Matius 6 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat bahwa dengan sukacita persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah keluarga masing-masing dapat dikumpulkan dan disampaikan kepada bendahara melalui transfer ke rekening kas jemaat nomor 051 001 000 229564 Bank BRI Cabang Cijantung, atau diserahkan melalui Sekretariat Gereja pada setiap hari Selasa pukul 13.00 sampai 17.00 WIB. Mohon partisipasi jemaat. Saat kantong diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 149, 1 dan 2. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Engkaulah sumber dari segala rahmat dan karunia. Kami mempersembahkan sebagian daripada yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi korban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima dari tangan-Mu. Karena siapakah kami ini sehingga dapat memberikan kepadamu? Terimalah persembahan syukur kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Berkati setiap orang yang sudah memberikan persembahan ini, dan berkati pula para majelis dan komisi-komisi yang mengelola persembahan ini untuk pengembangan kerajaan Tuhan di seluruh dunia, khususnya di Gereja Laharoi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu tanggal 26 April 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat pada beberapa hal sebagai berikut. 1. Bidang kategorial dan non-kategorial. A. Komisi Sekolah Minggu. Diberitahukan kepada orang tua dan seluruh anak sekolah minggu PUK Gereja Laharoi bahwa terhitung mulai bulan Mei 2020, pelayanan ibadah anak sekolah minggu online di rumah akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah gabungan seluruh kelas. Ibadah sekolah minggu ini akan dilakukan secara serentak pada hari Minggu pukul 07.30 WIB. B. Komisi Pemuda dan Remaja. Diberitahukan kepada anggota
Komisi Pemuda dan Remaja bahwa selama masa pandemi COVID-19, ibadah Komisi Pemuda dan Remaja dilakukan secara bersama dalam ibadah keluarga di rumah pada setiap hari Minggu pukul 09.30 WIB. Kedua, bidang sekretariat. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat bahwa dengan sukacita persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah keluarga masing-masing dapat dikumpulkan dan disampaikan ke bendahara majelis setelah ibadah kembali dilaksanakan di gereja atau melalui transfer ke rekening kas jemaat nomor 05110000229564 Bank BRI Cabang Cijantung atau diserahkan ke sekretariat gereja pada hari Selasa pukul 13.00 sampai 17.00 WIB. Mohon partisipasi jemaat. Guna membantu anggota jemaat dan sesama akibat dampak virus corona, Majelis PO Gereja Laheroi telah membuka dompet peduli dalam bentuk dana dan barang kebutuhan pokok. Bagi jemaat yang berkenan untuk memberikan sumbangan dana dapat ditransfer ke rekening kas Gereja Laheroi nomor 05110000229564 Bank BRI Cabang Cijantung. Sedangkan dalam bentuk barang dapat diserahkan ke sekretariat gereja pada hari Selasa pukul 13.00 sampai 17.00 WIB. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu Jemaat yang sudah berpartisipasi dalam mendukung kegiatan peduli dampak COVID-19 PO Gereja Laheroi. Majelis Jemaat telah melaksanakan pembagian paket bantuan tahap pertama bagi 50 KK yang dimulai pada hari Sabtu 11 April 2020. Sedangkan pembagian tahap kedua akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2020 mendatang. Mohon dukungan doa dan partisipasi jemaat sekalian guna mendukung kegiatan dimaksud. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ketiga, Panitia Pemilihan Majelis Jemaat periode 2020-2024 sehubungan dengan tengah berlangsungnya proses pemilihan calon majelis periode 2020-2024 dapat disampaikan bahwa Panitia Pemilihan Majelis telah menyelesaikan proses pemilihan putaran pertama di wilayah 1 sampai dengan wilayah 7. Namun, nama-nama calon majelis dari masing-masing wilayah yang akan dipilih pada putaran kedua belum dapat diumumkan berhubung para calon majelis masih terkendala untuk dapat menyampaikan syarat-syarat administrasi akibat peraturan pemerintah dan PGI terkait pandemi COVID-19. Hasil pemilihan calon majelis putaran pertama akan diumumkan minggu kedua setelah ibadah minggu dapat kembali dilaksanakan di gereja. Kegiatan panlih selanjutnya akan dijadwal ulang setelah masa pandemi COVID-19 dinyatakan reda dan kegiatan ibadah di gereja sudah diizinkan kembali. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dan bersahati menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam nama Yesus Kristus, kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus dan boleh menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami di altar-Mu. Mari ya Bapa, sebagai manusia yang berdosa, kiranya Tuhan boleh menghapuskan dan mengampuni kami lagi, supaya kami boleh berkenan di hadapan Engkau, dan Engkau boleh memberikan kasih karunia, dan boleh memberikan kami anugerah-Mu di dalam setiap pergumulan dan doa yang akan kami sampaikan kepada Engkau. Mari Bapa, kami menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Keluarga lepas keluarga, Tuhan Engkau menolong. Kami menyerahkan supaya mereka juga terus dalam pemeliharaan tangan Tuhan,
Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih boleh melakukan kegiatan-kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus boleh menolong kami, supaya kami terus boleh mengucapkan syukur terhadap segala pemberian Tuhan kepada kami. Tuhan, kami juga menyerahkan dan mendukung doa kepada saudara kami yang sedang sakit pada saat ini, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah yang sedang mengalami pemulihan. Secara khusus kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami, Bapak Rudi Wawor, Ibu Tiurma Silitonga Boru Nababan, Bapak P. Ginting, Ibu Mariana Sitinjak, Bapak Alfred Palit, Ibu Erna Manuhutu, Ibu Eneyeti Nyalam, Ibu Maria Magdalena, Bapak David Manulang, Bapak Pendeta Ferdinand Munte, Bapak Petrus Sende, Ibu Marsiti Widiarti, Bapak Pendeta Haryo Budi Santoso, Ibu Suciati Sutino. Maria Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau juga boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka dengan segala kemurahan Tuhan dan dengan segala kasih sayang-Mu. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami yang masih bersekolah pada saat ini dan juga yang sedang mencari pekerjaan dan juga yang sedang merindukan momongan. Mari Bapa di surga, Engkau juga boleh mengasihani mereka, supaya dengan segala kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan turun atas mereka. Dan dengan semuanya ini Tuhan izinkan mereka melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, yang semuanya boleh melahirkan iman yang bertumbuh, iman yang terus bersandar kepada Kristus, sehingga mereka boleh semakin berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Engkau. Kami juga terus mendukung untuk pelaksanaan pemilihan calon majelis PAUK Gereja Laheroi tahun 2020 sampai dengan 2020. Kalau semuanya ini sementara ini terkendala oleh karena wabah ini ya Tuhan, tapi kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan tetap bekerja dan Tuhan akan terus melaksanakannya, dan tiba waktunya nanti semuanya boleh terselenggara dan boleh terlaksana dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami juga menyerahkan seluruh panitia yang ada untuk mereka juga boleh terus mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga segala sesuatunya tetap dipersiapkan dengan baik, sehingga pada waktunya nanti semua juga boleh berjalan sebagaimana semestinya. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan untuk penyelesaian pembangunan rumah pendeta PAUK Laheroi. Tuhan, kami bersyukur gedung ini telah berdiri dengan megah dan indahnya. Semuanya bukan karena karya manusia, tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan, sehingga semuanya boleh terlaksana. Kami bersyukur untuk setiap hati, setiap tangan yang telah memberikan persembahan syukur mereka, persembahan khusus mereka, sehingga semua yang dibutuhkan boleh tercukupi, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk finishing semuanya Tuhan, supaya boleh semua terlaksana dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta kami Haryo Budi sebagai pendeta jemaat kami. Tuhan terus menolong beliau dalam kesehatannya supaya beliau juga tetap dipelihara dan dijaga Tuhan. Kami juga terus menyerahkan seluruh majelis jemaat, komisi-komisi, badan, tim, dan pengurus wilayah 1-7 dalam pelayanan kepada jemaat di Laheroi secara khusus. Kami menyerahkan kesehatan, kesungguhan mereka, supaya mereka betul-betul mau memberi diri, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya untuk mempermuliakan Tuhan, sehingga jemaat Tuhan juga boleh terlayani dengan baik. Kami juga terus mendukung dan berdoa untuk PGI dan PGIW dengan segala gerakan oikumenesnya, lewat gereja-gereja dalam jajarannya menuju gereja yang esa dan oikumene. Mari Bapa, Engkau terus memberkati, menyiapkan orang-orangnya, sehingga kerinduan ini boleh terwujud, sehingga kebersamaan itu Tuhan boleh nyata, dan gereja Tuhan semakin bersatu padu, sehati sepikir, sehingga mereka juga boleh betul-betul tujuannya adalah untuk mempermuliakan Tuhan, dan untuk melayani jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Yesus, kami juga terus menyerahkan pergumulan berat kami, negeri ini Tuhan, dan kami semua, dengan pandemi COVID-19 ini. Mari Bapak, Engkau boleh memperhatikan setiap doa kami. Tuhan boleh memperhatikan teriak kami kepada Engkau ya Tuhan, supaya negeri ini Tuhan jaga, negeri ini Tuhan sembuhkan, negeri ini Tuhan pulihkan kembali, sehingga kasus ini boleh tertangani dengan baik.
Berkati setiap pemerintahan kami yang sudah bekerja keras. Berikan kesungguhan hati mereka untuk mereka memberikan yang terbaik. Tuhan juga menjagai mereka. Kami juga menyerahkan untuk ketertiban seluruh masyarakat untuk taat dan patuh kepada peraturan pemerintah dari Sabang sampai Merauke, supaya mereka juga menghargai orang-orang yang sedang berjibaku di dalamnya, sedang bekerja keras, sedang betul-betul berjuang untuk wabah ini, supaya mereka juga boleh menolong dengan tertib mereka, menjaga jarak, menjaga kesehatan, dan juga menjaga diri tetap tinggal di dalam rumah. Mari ya Tuhan Yesus, kami menunggu kasih sayang-Mu nyata untuk negeri ini dan juga untuk dunia, supaya wabah ini boleh terkendali dan boleh tuntas dan tidak boleh ada lagi merebak. Terima kasih Yesus, kami juga menyerahkan untuk setiap pasien-pasien yang ada, Tuhan Engkau menyembuhkan. Untuk keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga juga Tuhan Engkau menghiburkan dan menguatkan. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan, keluarga kami, kekasih-kasih kami, hamba-Hamba-Mu semua, supaya dilindungi dan dijaga oleh Engkau, sehingga kami juga boleh terus terpelihara dengan kasih anugerah daripada Engkau. Kami terus menopang dan menyokong bangsa dan negara kami dalam segala keadaan tantangan yang ada. Tuhan, Engkau terus menyokong supaya pemerintahan kami ini boleh berjalan sebagaimana semestinya. Engkau memberikan hikmat marifat sorgawi, sehingga presiden, seluruh jajaran yang tertinggi sampai yang terendah, sungguh-sungguh terbeban untuk bisa melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Sehingga segala pengalaman apapun yang harus dialami, semuanya boleh bersama-sama ditanggulangi dan diatasi dan dihadapi, sehingga segala sesuatunya boleh nyata. Negeri ini diberkati oleh Tuhan, negeri ini dikasihani oleh Tuhan, dan kami boleh melihat karya Tuhan yang ajaib dari waktu ke waktu, dan negeri kami dipulihkan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan seluruh doa ini ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan yang terambil dari NKB nomor 211 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, firman Tuhan telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki.
Kembalilah kepada kegiatan sehari-hari dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat Teduh. Saat teduh selesai, ibadah telah selesai. Kami pendeta dan segenap majelis POUK Gereja Baheroi mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.